wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Yang pertama, ahlan wa sahlan kepada Abang Dajalil. Yang saya hormati di sini selaku kepada Ketua PPLN, Pengurus Perwakilan Luar Negeri Al Jamiatul Asliyah. Mungkin agak masih sulit mengucapkannya karena kita juga baru tahu. Dan yang paling saya hormati, saya takzim pada pemateri kita Al-Ustadz Haji Hasbi Fathul Arif LC, diplomnya 2 kali. Terbaik. Langsung saja, mungkin sebelum kita mulai saya mungkin bahas dulu tentang kajian kita nih. Awalnya dulu cerita-cerita dengan Bang Hasbi. Kalau Al-Asliyah itu dulu aktif punya kajian katanya. Kita nih dari mulai ada debating club, dari kita udah terbiasa dengan kajian-kajian yang berbentuk makalah. Jadi sudah terbiasa dengan kritis, dan ketika di Indo nanti ketika kita mendapatkan tugas untuk itu kita sudah terbiasa. Beda halnya seperti saya datang. Begitu saya datang bahkan Al-Asliyah nggak ada, ketuanya aja masih di Malaysia. Nah, jadi ketua pas saya datang nggak ada ketua, terus naiklah kawan saya Muhammad Aidil Hanafi sebagai ketua, dan kami sama sekali nggak ada kegiatan kajian, hanya fokusnya kegiatan-kegiatan sosial. Hanya untuk kalau ada yang anaknya lahir dibuat marhabankan, ada yang meninggal tahtim tahlil, atau misalnya dalam mengada acara dibikin wirid lah untuk silaturahim sama. Kemudian berlanjut sampai masa kepemimpinan saudara Zamzami, dan alhamdulillah di masa kepemimpinan saudara Hamdi inilah pertama kali kita adakan kajian. Dan setelah dirapatkan tipe kajian apa yang kita inginkan. Jadi tipe kajian insya Allah yang akan reguler dalam 2 minggu sekali ini, kita maudhu'nya bebas, tergantung dari si pemateri dia bisanya atau inginnya membahas apa gitu. Dan sistem kajian kita itu menggunakan makalah. Saya sendiri di sini selama saya dari mulai sampai, saya katakan di Al-Asliyah kita sebelumnya tidak pernah ada kajian makalah, dan di kekeluargaan juga belum pernah saya ikuti, atau kayaknya memang nggak ada juga, nggak pernah ada kan kajian-kajian makalah kan di PPM Sumut. Kemarin tuh ada satu-satunya FSM, itu pun sudah lama vakum. Jadi kajian makalah yang saya ikuti itu FSM, Forum Studi Mustafawiyah. Itu dulu di rumah Abang Dajalil. Sementara di PPM Sumut nggak ada. Kita kajiannya tipenya datang, dengar, tanya-tanya dikit pulang gitu, dan nggak ada persiapan. Jadi di kajian kita ini kami ingin keaktifan kawan-kawan lagi. Sebenarnya juga kata Bang Hasbi, sebenarnya sebelum kita kajian ini sebenarnya kawan-kawan baca dulu katanya. Jadi sebenarnya sebelum kajian sudah diberitahukan mau untuk kita akan membahas judul besarnya ini gitu. Jadi kawan-kawan mencoba membaca-baca sendiri. Jadi datang tuh nggak kosong katanya. Dan ada pun nanti sistem kajian kita yang pertama nanti penyampaian makalah dari pemateri kita. Terus setelah beliau selesai menyampaikan, yang kedua kita harapkan dari kawan-kawan sudah pada dapat makalah semua kan, menyampaikan belum ya, yang bagi-bagilah kongsi-kongsi kita, menyampaikan kritik dan saran tentang tata cara penulisan di makalah ini. Fokusnya ke mungkin ejaan kah, atau tata cara EYD-nya kurang pas gitu. Fokus ke tata bahasa penulisan aja dulu. Dan kemudian sesi selanjutnya setelah selesai kita kritikan, baru ada sesi pertanyaan tentang maudhu yang dijelaskan oleh si pemateri. Baru terakhir kita akan mungkin ada ingin nggak setuju dengan pemateri, ada masukan dan sebagainya tentang judul makalah. Kalau di awal tadi kritiknya tentang tata cara penulisan, ini baru kita tentang maudhu yang akan dibahas ini.
Dan terakhir mungkin ada kawan-kawan yang ingin menyimpulkan. Mungkin itu. Dan sebelum kita mulai, saya kenalkan dulu pemateri kita adalah Ustadz Hasbi Fatul Arif. CV singkat beliau, abang ini tamatan dari Madrasah Al-Wasliyah Simpang Sianam. Kedai Sianam atau Simpang Sianam? Kedai Sianam. Jadi beliau kesini tahun 2005. Beliau selesai LC pada tahun 2009. Dan setelah itu beliau fokus sambil belajar ngaji-ngaji juga sampai sekarang. Dan alhamdulillah bagi yang mungkin kakaknya ada jomblo, beliau masih single gitu. Siap. Dan insya Allah sebagaimana yang kawan-kawan pegang itu, judul besar kita lah konsep zakat dalam pandangan Islam. Sebagaimana kita ketahui, zakat ini merupakan salah satu pilar dalam Islam, salah satu rukun Islam. Dan begitu banyak ayat-ayat dalam Quran menjelaskan tentang kewajiban zakat. Allah berulang-ulang menggandengkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Hingga sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar ketika zaman kekhalifahan beliau, orang-orang yang tidak mau membayar zakat beliau perangi. Itu saking sakralnya zakat itu dalam Islam. Mungkin saya gak ingin berpanjang lebar, takutnya saya pula jadi pemateri kan. Mungkin pemaparan tentang zakat ini saya serahkan kepada pemateri, kepada Al-Ustadz Al-Karim. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama yang kami hormati Ketua PCI Al-Wasliyah serta jajarannya, dan juga ketua kita, Ketua Bapak Sidik yang hadir pada kali ini. Begitu juga yang kami hormati teman-teman, adik-adik, abang kami sekalian yang ada di dalam kajian kita ini. Ini termasuk kajian kita yang pertama yang sebagaimana sebelumnya kita sudah ada bermusyawarah untuk membuat kajian Al-Wasliyah apa yang baik. Ada usulan dari teman-teman bagaimana kita buka kitab katanya. Ada yang cerita kalau kitab nanti kita buka di Azhar sudah ada gitu, di Azhar sudah ada, di sana sudah ada. Tapi kalau menurut saya pribadi nggak ada masalah juga gitu. Kalau memang itu perlu, kalau memang kita perlukan. Kemudian di sini kita tekankan bagaimana membuat makalah. Dulu memang kita PCI Al-Wasliyah ada mengadakan kajian seperti ini, dan ada juga ini membuat buku dari makalah, terjadi perdebatan, ada di Batin Kelar. Jadi ini salah satu untuk melatih kita. Saya pribadi sudah lama juga tidak menyampaikan seperti ini, jadi nanti ada kekurangan saya mohon maaf. Dan kita di dalam makalah saya ini masalah zakat, itu masalah zakat. Di sini nanti kalau ada kesalahan kami juga memberikan kepada teman-teman untuk menanggapi. Begitu juga nanti kalau ada masukan-masukan atau ada kritikan silahkan, karena ini kita selesaikan tadi gitu. Tadi banyak juga kesalahan-kesalahan, sampai-sampai kita di sini daftar pustaka tidak bisa kita buat, tapi atas nama Al-Wasliyah ya saya harus sudah ditetapkan tanggal segini harus siap gitu. Tetap saya datang bagaimanapun keadaan, termasuk ini di dalam penyampaian nanti ini ada yang belum saya baca, jadi saya nanti mohon maaf. Kalau permasalahan zakat, kita telah tahu bahwa zakat ini adalah bahagian dari rukun Islam. Ada 5 pilar yang menjadi rukun Islam. Barang siapa yang nantinya tidak melaksanakan rukun ini, berarti Islamnya tidak sempurna, termasuk syahadah dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat daripada zakat, ini adalah maliyah, harta yang mana harta nanti akan kita salurkan, kemudian
kepada asnaf-asnaf yang telah ditetapkan, golongan-golongan yang telah ditetapkan oleh syara. Sedangkan ibadah yang lain, syahadat itu adalah lapas pengucapan hati. Begitu juga kalau kita melihat daripada haji itu ibadah badan kita, tubuh kita sama dengan al-maliyah, digabungkan menjadi satu. Begitu juga niat dan rohaniyah dijadikan menjadi satu. Di sini zakat memang sangat urgen dan sangat penting, yang sebagaimana dikatakan oleh moderator tadi, saudara Khairul. Sehingga gitu, kalau seandainya bisa umat Islam bercermin daripada kejadian-kejadian, bercermin daripada pada masa keemasan Islam, ya kan, kita lihat dulu bagaimana cara pengelolaan zakat ini memang betul-betul bagus. Mereka salurkan kepada asnafnya, mereka olah gitu. Yang sebagaimana di zaman baginda Rasulullah SAW, Rasul utus siapa? Mu'az bin Jabal. Ini yang diangkat menjadi apa? Menjadi amil zakat. Jadi amil ini nanti kita akan ceritakan di belakang. Itu memang sangat penting sekali. Kemudian di zaman Abu Bakar, ketika Rasulullah SAW wafat, seluruh sebahagian dari orang-orang Arab, karena umat Islam sudah masuk di Jazirah Arab, Rasulullah SAW pada masanya itu orang-orang yang memeluk agama Islam adalah berada di Jazirah Arab, di sana semua sudah masuk semua. Nah, ketika Rasul wafat, jadi banyak yang ingkar, banyak yang ada yang murtad, ada yang mengaku nabi, ada yang nggak mau membayar zakat. Langsunglah Abu Bakar mengirim pasukan ke sana dengan berdebat dengan Sayyidina Umar bagaimana dengan dalilnya. Nggak mungkin, kata Sayyidina Abu Bakar, memisahkan antara zakat dan sholat. Kenapa? Karena itu adalah sama-sama hukum Islam. Memerangi di sini bukan maksudnya memerangi disebabkan mereka kafir, bukan. Tapi memerangi supaya mereka mengeluarkan zakat. Kalau nanti cerita bagi orang-orang yang tidak meyakini zakat atau kufur kepada zakat, nah ini baru nanti hukumnya dihukumkan kafir. Nah, tapi Sayyidina Umar memerangi mereka di sini bukan tujuannya karena mereka kafir, tapi bagaimana mereka bisa membayar zakat. Begitu juga kalau kita perhatikan dari makalah yang singkat ini, kita bercerita tentang hukum zakat, ta'rif zakat, tujuan zakat, sumber-sumber pengambilan zakat, begitu juga tentang implementasi di masa sekarang. Nah, ini zakat yang kita perhatikan. Kalau dilihat daripada maqasid syariah, kalau seandainya suatu negara bisa menggabungkan antara takaful ijtimaiyah dan siasat syariah baru zakat, insya Allah negara itu akan bisa berkembang. Negara itu akan bisa pesat, yang sebagaimana pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa dia hanya memerintah cuma 3 tahun, nggak lama-lama. Dia memerintahkan 3 tahun, tapi saat itu berangkat amil, memberikan zakat. Ditulis nama-nama orang, siapa yang akan diberikan zakat kepada mereka. Tahun depan datang lagi amilnya, ternyata orang yang diberikan zakat tadi sudah menjadi muzaki, sudah berhak untuk berzakat. Kenapa? Karena mereka bisa kembang dengan usaha-usahanya dan mereka bisa menyalurkan zakat. Sedangkan pada tahun yang pertama mereka diberikan zakat kepada mereka. Definisi zakat secara etimologi, zakat berasal dari kata zaka, juga mempunyai arti ada adnamu, bisa menumbuhkan, aziyadah bertambah, juga barokah, penyucian, dan juga azzaka dan lain-lain sebagainya. Di sini tidak bisa kita tulis dengan bahasa Arab karena bermasalah kemarin di Microsoft-nya nggak ada bahasa Arabnya gitu, jadi nggak bisa kita tulis dengan bahasa Arab, termasuk dalil-dalilnya nggak ada di sini. Jadi dalil-dalil nanti tergantung kepada teman-teman, lihat kepada kitabnya sendiri. Jadi dari sini bisa dikatakan orang-orang yang membayar zakat maka mereka akan membersihkan diri mereka, dan begitu juga dengan zakat itu nanti harta mereka akan tetap bertambah dari segala sudut. Begitu juga
penyucian dari dosa-dosa. Kenapa? Karena zakat itu salah satunya menyucikan, tutahhiruhum, menyucikan daripada dosa orang yang memberikan zakat gitu. Begitu juga kembali kepada muzaki. Kalau muzaki di sini tentu dia tidak hilang perasaan hasad, ria, perasaan dengki kepada orang-orang kaya. Dilihatnya orang kaya punya mobil, punya perusahaan, ya kan? Ternyata dengan memberikan zakat kepada mereka, perasaan itu hilang semua. Itu salah satu daripada yang bisa kita jelaskan tentang ta'rif zakat. Kemudian secara terminologi di sini banyak mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan lain-lain sebagainya. Salah satu saya ambil mazhab Maliki. Zakat itu adalah kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu juga ketika sudah sampai nisabnya. Ini saya mengartikan secara letterlek disebabkan ini adalah ta'rif gitu. Ta'rif nggak bisa kita carikan secara makna gitu. Secara letterlek diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan harta itu dimiliki secara sempurna, begitu juga sampai pada haulnya. Nah, kemudian dari kesimpulan ini, kalau dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mereka masing-masing mempunyai ta'rif tersendiri. Di sini baru bisa dikatakan bahwa harta zakat itu adalah kewajiban seseorang kalau sudah sampai nisabnya memberikan kepada orang-orang yang tertentu. Al-mal, maka dikatakan khuz min amwalihim, Jadi amwal di sini jamak gitu. Dari kebanyakan harta gitu, bukan satu harta saja, bukan min malihim tapi min amwalihim dikatakan. Jadi jamak mempunyai banyak, nanti ini jenisnya. Lihim ini adalah orang-orang Islam gitu. Begitu juga khuz min amwalihim, apalagi sedaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa sholli. Nah, ini salah satunya. Kemudian nanti akan dikembalikan kepada mereka. Kemudian amil atau orang yang menerima zakat itu mendoakan gitu, supaya harta-harta muzakki, harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi berkah. Ini salah satunya. Kemudian zaman Rasulullah SAW telah ditetapkan nisabnya. Nisabnya ada nasnya. Ini halamannya pun nggak ada ya, jangan lupa saya buat halaman. Termasuk halaman nggak ada footnote, saya lupa gitu. Lupa saya buat footnote sama halamannya. Nggak ada footnote di sini. Di zaman Rasul zakat binatang ternak ada 5 binatang ternak: emas, perak, pertanian dan perdagangan, barang tambang dan rikos di zaman Rasulullah SAW. Itu yang bisa kita perhatikan. Kemudian landasan kewajiban zakat, ayat-ayat Al-Quran diantaranya wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi di sini di dalam fikih zakat, Dr. Yusuf Qaradawi menjelaskan ma'rifah di sini, apa katanya, ada tentang zakat, tentang sedekah yang ma'rifah ada 3 ayat katanya. Kemudian digabungkan antara sholat dan zakat, antara sholat dan zakat itu 27 ayat. Ada yang mengatakan 82 ayat, itu salah katanya. 27 ayat. Dan kemudian lapas sodakoh itu lapasnya hampir 10 ayat di dalam Al-Quran. Itu dikatakan oleh Yusuf Qaradawi dalam fikih zakatnya. Kemudian sodakoh di sini, innamas sodaqatu lil fuqara. Sodakoh di sini maknanya zakat. Itu maknanya zakat. Kewajiban zakat ini sudah ada pada masa Rasulullah SAW di kota Makkah. Gitu. Sedangkan mewajibkan zakat, nasnya itu turun. Begitu juga orang mengatakan pada tahun kedua Hijriah, sesudah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ditetapkan. Ada yang mengatakan pada bulan Ramadan bersama dengan zakat fitrah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakan ulama mengatakan pada bulan Syawal, bukan Sya'ban ya, pada bulan Syawal. Sesudah diwajibkan puasa, diwajibkan zakat fitrah, baru diwajibkan zakat. Sebelumnya gitu, di dalam ayat kan hakun lisa'ilin wal mahrum
ada dua lisa'ili wal mahrum di dalam Al-Qur'an. Di sini ayat ini turun di kota Makkah, di kota Makkah, tapi kewajiban zakat di sini hanya berkisar untuk membantu orang-orang yang berada di sana, tidak ada secara terperinci apa yang dikeluarkan, itu tidak ada. Baru di kota Mekah, Madinah itu ada nasnya. Inilah yang sebagai penjelasan bahwa ulama mengatakan bahwa kewajiban zakat itu diturunkan pada 2 Hijriah, pada tahun kedua Hijriah. Ini yang bisa kemudian kedudukan zakat dalam Islam ini memang sangat-sangat penting sekali, sangat produktif sekali. Kemudian tujuan, ya kan, tujuan zakat. Jadi daripada maqasid, jadi seorang ulama itu juga yang sebagaimana kita lihat dari nas gitu. Nas, kalau kita lihat dari nas apa? Nas mewajibkan zakat pertanian. Itu hanya beberapa nas saja gitu. Hanya ada 4. Ada syair, al-khanta, ada di situ syair, khanta, zaitun, ada 4. Silakan nanti kita lihat di sini ada sebagai 4. Kemudian nanti zakat emas juga ada nasnya. Kemudian zakat binatang ternak ada nasnya gitu. Hanya ibil, bakar, ghanam itu yang ada nasnya. Sedangkan yang lain tidak ada. Makanya di sini perlu sekali kita mengkiaskan untuk di masa yang sekarang. Kenapa? Karena di masa zaman Rasulullah SAW seperti itu. Orang-orang di sana hanya berdagang. Ini bagi penduduk Madinah, penduduk Mekah. Ada yang mengembala, ada yang bertani. Hanya 3 pekerjaan mereka. Di sini juga lah nanti terjadi yang namanya zakat profesi, yang mana ditetapkan oleh ulama sekarang. Itu nanti akan kita bahas daripada nasnya. Kalau kita lihat daripada maqasid syariah, yang mana kita tahu maqasid syariah ini menjadi istimbat al-ahkam, pengambilan hukum di masa sekarang. Kalau dahulu kan kita mengambil hukum dari usul fikih, dari nas-nas usul fikih sudah ada. Disebabkan nas usul fikih itu adalah qaidah am, gitu. Qaidah am sudah dari dalil-dalil digabungkan baru ada qaidah, gitu. Jadi nas usul fikih itu adalah qat'i, gitu. Qat'i, pengambilan hukum. Kemudian sesudah beberapa lama berlalu, ulama membuat ilmu sendiri yang namanya ilmu maqasid. Dulu ilmu maqasid ini bahagian daripada ilmu usul fikih. Yang mana kata-kata maqasid ini sudah ada sebelum Imam Juwaini. Imam Juwaini sudah ada sebelumnya, saya lupa namanya atau siapa, yang membuat maqasid ada 3. Kemudian baru datang Imam Juwaini yang mengatakan maqasid itu menjadi 5, termasuk daruriyat, tahsiniyat, hajiyat. Kemudian datanglah Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah muridnya Imam Juwaini. Imam Ghazali dia apa? Dia membuat dilihatnya maqasid yang dibuat oleh Imam Juwaini ini 5. Ternyata diteliti-teliti yang 2-nya enggak terlalu penting, bisa dimasukkan kepada kaidah yang 3 ini. Makanya Imam Ghazali hanya membuat 3, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Jadi maqasid. Kemudian baru datang Imam Syatibi yang kitabnya Muwafaqat. Inilah salah satu muassis daripada ilmu maqasid. Di situ dia juga melihat di ifham banyak nanti kaidah-kaidah yang dibuatnya li syariah, li syari', kemudian lil ibad, lil mukallaf, hanya dibaginya 2. Kemudian baru nanti ada Imam Thahir Ibnu Ashur. Banyak kaidah-kaidah yang ditambah, tapi mereka tetap memakai kaidah Imam Syatibi. Kemudian baru datang sekarang ulama kontemporer yang berasal dari katanya di Amerika. Di Amerika ada di sana lajnah gitu. Jadi mereka juga membuat ilmu maqasid ditambah lagi daripada maqasid yang sebelumnya. Jadi maqasid ini intinya adalah sampai tujuan syara' itu kepada kita gitu. Dan memang itu yang disuruh oleh Allah. Maqasid ini juga berbeda dengan sikon, dengan keadaan. Jadi ketika kalau penisbahan kepada Bani sholat Bani nanti ketika perang di Madinah yang suruh sholat asar, Quraiza, Bani Quraiza. Jadi Rasul menyuruh
cepat-cepat gitu, untuk sampai ke sana. Jadi mereka memahami cepat-cepat itu Rasul menyuruh untuk bergegas gitu. Ada yang mengatakan kita sholat di sana, ada yang tidak. Cuman dilihat daripada maqasid, dua-duanya ini adalah tujuan yang dibuat oleh baginda Rasul SAW. Jadi ditinjau daripada maqasid zakat, yang mana maqasid ini tujuannya untuk kebaikan, bisa kita lihat di sini kepada mustahik sebagai pembersih dari sifat iri dan benci kepada orang kaya, ini mustahik. Kemudian untuk membantu mengatasi kesulitan di kalangan orang miskin sebagai penghibur memenuhi kebutuhan baik kebutuhan materi dan imateri. Kemudian membebaskan hutang yang terbelit di dalam kehidupan mereka sebagai jalan atau jaminan kemudahan bagi orang-orang yang perjalanan. Kemudian maqasid daripada muzaki di atas sudah dilihat, pada maqasid muzaki mensucikan mereka dari dosa-dosa, begitu juga menyucikan mereka dari apa? Menyucikan mereka daripada harta supaya harta mereka bersih. Ya, nas Al-Qur'an memerintahkan membayar zakat. Enggak ada di sini pengecualian siapa-siapa. Kemudian di sini tujuan daripada zakat itu juga ada juga ulama yang bisa menggabungkan di antara dua permasalahan ini. Ibnu Rushd di dalam kitabnya dia mengatakan bahwa seandainya harta anak itu tidak dikembangkan, makanya di sini tidak ada kewajiban zakat. Kecuali hartanya dikembangkan, ditijarahkan atau dimanakan sehingga harta itu bisa menghasilkan, baru ada kewajiban zakat, kata Ibnu Rushd. Kemudian di sini syarat wujub dan harta wajib zakat. Ini insya Allah kita hanya waktunya 30 menit. 30 menit, paling lama 30 menit. Insya Allah. Kemudian syarat wujub dalam harta wajib, harta tersebut harus halal. Jadi kalau seandainya ada penghasilan yang haram, tidak diwajibkan zakat kepadanya. Termasuk nanti kalau kita cerita bunga bank, ini terjadi perselisihan ulama, kita kembali kepada bank konvensional, ya kan? Di sini riba. Bagaimana dana uangnya ini? Ulama mengatakan tetap diambil, uangnya tetap diambil, kemudian diberikan kepada tempat yang tidak dianggap yang bisa dihormati, seperti membuat saluran, membuat ini, dan dia tidak bisa mengambil manfaat dari jalan itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh ulama tentang harta haram. Kemudian nanti harta haram itu banyak pembahasan juga. Jadi harta haram tidak wajib untuk dizakati. Kemudian harta itu berpotensi untuk dikembangkan. An-nama bisa diartikan produktif, silakan dibaca sendiri. Kalau seandainya tanah, bagaimana tanah itu bisa dikembangkan. Kalau seandainya nanti perdagangan itu tumbuh. Jadi di sini mempunyai dua pengertian. An-nama hakiki, an-nama hukmi. Hakiki itu memang dia berkembang seperti hewan ternak. Kalau hukmi itu seperti ini katanya, seperti uang atau emas. Emas itu dia kan nggak bertambah gitu, nggak ada bertambah, tetap seperti semulanya gitu, berapapun dia tetap seperti itu. Begitu juga uang, kita simpan uang tetap, kalau 1 juta, kalau 10 juta. Cuman di sini hukmi, satu saat uang itu bisa diambil, uang itu bisa digunakan secepat mungkin, makanya bisa diistilahkan kepada an-nama di sini. Kemudian baru kita masuk itu, kemudian apalagi syaratnya uang diinvestasikan, kemudian harta itu dimiliki oleh seseorang secara sempurna. Jadi milkul tam secara sempurna. Di sini ada pendapat ulama yang mengatakan apa yang dimaksud dengan milkul tam itu. Mazhab Hanafi mengatakan adalah harta yang menjadi hak milik tuannya serta harta itu berada di dalam genggaman mereka. Itu yang dikatakan oleh mereka. Kemudian termasuk di sini katanya kalau harta, dia mempunyai harta, cuman harta itu sedang diambil oleh musuh gitu, berada di tempat di sana, maka harta itu tidak disebahkan kepada miliknya. Begitu juga kalau harta disimpan di suatu tempat, tapi dia nggak tahu di mana harta itu berada gitu, lupa dia, ini nggak bisa dikatakan an-nama. Nah, cuman kalau harta dibuatnya, digalinya tanah, dimasukkannya di bawah rumahnya, dia tahu, itu wajib dizakatkan. Termasuk juga katanya ini, masuk juga mahar seorang perempuan kalau mahar
banyak maharnya dia wajib zakat gitu. Tapi mahar itu belum dipegang, bagaimana gitu. Di sini juga terjadi perselisihan ulama, ada mengatakan wajib, ada mengatakan tidak wajib. Ini yang kemudian syarat yang keempat, harta yang dizakati telah mencapai nisab. Mencapai nisab, di sini dalil-dalilnya ada. Kalau emas bagaimana nisabnya? Kalau emas nisabnya apa di sini? Kalau emas nisabnya berbeda juga ulama, ada yang mengatakan 85 gram, 80, 84 sampai 90 gram gitu. Itulah nisab emas. Cuman jumhur ulama mengambil, kebanyakan ulama mereka menisbahkan nisab emas ini kepada 85 gram. Kemudian ausuk di sini bagi pertanian 5 ausuk di sini sekitar 610 kilo. Kalau nanti dia padi 780 gitu. Tapi kebanyakan ulama mengambil 653 kilo. Itu nisabnya. Kalau sudah sampai nisab nanti baru dibayar zakat. Kalau nisab emas umpamanya 85 yang dikeluarkan 2,5 gram gitu. 2,5 gram nanti kita ceritakan ketika masalah emas. Kemudian itu yang bisa kita lihat daripada nisab. Sedangkan binatang ternak dijelaskan juga nisabnya, nanti wanam bakar ada nisabnya. Kalau kambing 100 dimulai dari 120, kalau nanti lembu atau kerbau dimulai dari 30. Imam Qurtubi mengatakan dimulai dari 50, tapi jumhur mengatakan dimulai dari 30. Sedangkan ibil dimulai dari 5. Nah, ini nisab bagi harta yang tidak zakatkan. Kemudian haul ini adalah masa 1 tahun. Masa 1 tahun. Bagaimana penghitungan haul? Nah, ini nanti juga terjadi perbedaan. Kemudian dilihat juga dari bentuk bahan atau barang yang mau dizakatkan. Kemudian harta yang diwajib dizakati telah melebihi kebutuhan pokok. Kalau dia bergaji berapa, kebutuhan pokok ini kebutuhan yang doruriyat. Bagaimana dia tinggal, maskan, tempat tinggalnya, pakaiannya, kemudian kehidupannya, ini enggak masuk, enggak dihitung. Begitu juga kalau nanti dia di rumahnya ada tanggungan 10 orang, itu dihitung sebagai doruriyat, sebagai hajat asliyah. Dari hajat asliyah ini nanti berapa hartanya, dikeluarkan hajat asliyahnya, baru dari situ dihitung nisabnya. Ini yang bisa kita lihat daripada harta yang melebihi kebutuhan pokok. Kemudian haul ini dimulai tahun hijriyah. Cuman ada juga ulama sekarang yang mengatakan nggak apa-apa kita mengikut tahun masehi, disebabkan kalau untuk menghitung tahun hijriyah sangat sulit. Orang sudah biasa masehi. Ada juga orang yang membuat untuk penghitungan tahun masehi hijriyah itu kan lebihnya 11 hari. Jadi dibuatnya 2,5 ditambah 57 gitu, untuk penisbahan. Cuman banyak juga ulama mengatakan nggak ada masalah untuk menghitung zakat dengan menggunakan tahun masehi. Kemudian ketentuan umum tentang zakat, ini tentang zakat perdagangan diputar. Ini nanti kita kembali kepada ini ada contoh-contohnya dibuat di sini bagaimana zakat perdagangan. Kemudian pengaruh hutang terhadap zakat. Pengaruh hutang terhadap zakat mengakibatkan orang-orang yang berhutang tidak bisa menunaikan zakat. Bagaimana? Dia mempunyai harta, kemudian harta itu mau dizakatkan, ternyata dia mempunyai hutang. Di sini juga terjadi perselisihan ulama. Imam Syafi'i mengatakan nggak ada masalah, tetap dia membayar zakat. Kemudian Hanafi mengatakan enggak. Kenapa? Karena jelas dia di dalam keadaan berhutang, maka tidak bisa, nggak ada kewajiban baginya. Di sini juga ulama membuat ada kesimpulan. Satu, seandainya hutangnya itu bisa dilunaskan, cepat dilunaskan, tidak menjadi permasalahan, dan muzakinya orang kaya, nggak apa-apa. Dia membayar zakat dengan harta yang ada, biar satu saat nanti dikembalikan, dihitungnya. Kalau seandainya hutangnya ini sulit untuk membayar, di sini dikatakan terjadi ikhtilaf lagi, ikhtilaf ulama. Mereka mengkategorikan sebagai berikut.
membayar zakatnya ketika harta itu dikembalikan. Ketika hutangnya sudah dibayar, baru diwajibkan kepada mereka. Terus. Sedikit aja karena tadi Ustadz Khairul Anwar menambahkan tentang definisi. Di situ ada tentang zakat profesi. Kan dalam kalau kata Ustadz Khairul KBBI kan, kalau KBBI-nya profesi bil P F bukan P, profesi. Dan satu lagi juga yang kedua tentang penulisan. Kita kan menulis tentang bahasa Indonesia, kadang ada terselip seperti sosial, publik. Nah, kan kalau kita kan publik kan pakai K, sosial pakai S. Itu aja sih. Dan juga udah dimaafkan sih tentang font dan Yang sosial publik itu yang mana? Di mana tuh? itu di publik itu di halaman 2 dari akhir. Ada kan? Publik nomor 9, imbalan sama dengan pahala tersedianya barang dan jasa publik. Nah, kalau yang sosial tadi di pertengahan tadi ada terselip baca, tadi ada sosial gitu juga. Dan satu lagi tentang apakah yang nomor 3 itu relative. Apakah kalau dalam kamus KBBI tertera relative atau relatif pakai F? Setahu anak sih relatif pakai F. Itu karena kalau dalam font mungkin berubah gitu dalam Microsoft Word. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kalau masalah relatif itu memang salah. Relatif salah pakai VF. VF berarti saya nggak perhatian tadi. F. Misal public sosial itu kesalahan ini komputer ketika kita mau pindah berubah dia dari K jadi C. Itu salah. Ya mau cepat ya kan? Oke, mungkin kita cukupkan tentang tata cara penulisan. Terima kasih pada kawan-kawan atas masukannya, dan untuk kajian kita selanjutnya diharapkan lebih intens lagi ya membaca tulisan dari pemateri. Mungkin karena rata-rata kita belum membaca, cuma baca sekilas